Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya tergerak untuk menyampaikan video tentang judi online. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu saya ada tampilkan video tentang judi online ini. Tapi terus terang hati saya gregetan setiap kali saya mendengar tentang kasus-kasus judi online ini. Mulai dari misalnya adanya pembakaran seorang suami yang dilakukan oleh istri, dan itu 2 kali peristiwa itu. 1 kali yang dilakukan oleh polisi di daerah Jawa Tengah, lalu yang kedua itu di daerah Nusa Tenggara Timur, di Alor. Akan tetapi sebetulnya korban-korban dari judi online ini cukup banyak. Bisa kita lihat kalau kita tonton di media sosial, bahkan disebut ada banyak sekarang yang masuk ke rumah sakit jiwa karena terganggu, karena stres akibat dari kekalahan judi online. Nah, hal itu menjadi semacam lingkaran setan. Karena adanya kekalahan dalam bermain judi, tentu biasanya tindakannya adalah pinjam. Adanya pinjaman online pula. Ya, pinjaman online ketika diajukan, lalu kemudian ketika kita nggak bisa bayar, pinjol ini juga menekan kita, mengejar-ngejar kita, sehingga mungkin itu membuat orang semakin stres. Jadi ini betul-betul lingkaran setan sekarang ini. Lalu kita selesai berbicara tentang pinjaman online, mungkin orang yang tidak tahu atau mungkin tidak bisa pinjam online, orang akan mencuri. Ya, orang akan mencuri untuk bisa punya uang agar bermain judi. Nah, kalau orang tidak mencuri, ada tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum yang mungkin lebih parah. Bisa saja jadi jual narkoba. Jadi, maka saya katakan di awal tadi, ketika mendengarkan kata judi online, betul-betul saya gregetan gitu. Jadi betul-betul marah, betul-betul emosi mendengar berita ini. Nah yang celakanya, pihak yang berkompeten, pihak yang harusnya menyelesaikan permasalahan judi online ini, sepertinya juga bermain. Nah, hal itu bisa kita lihat ketika ditangkapnya 16 orang pegawai Kominfo, yang dulu kita kenal dengan Kominfo, sekarang dinamakan dengan Komdiji. Nah, ini mulai beritanya mulai ditarik ke sana kemari, sampai-sampai orang mulai mencurigai Budi Ari terlibat di dalamnya. Memang bisa saja 2 kemungkinan. Bisa terlibat, artinya ada pengetahuan dia dan ada semacam keuntungan-keuntungan yang didapat dari sana, dan bisa juga karena ketidaktahuan. Nah, kalau karena ketidaktahuan berarti karena kelalaian. Tapi apapun ceritanya, apapun alasannya, tetap Menteri Kominfo harus bertanggung jawab tentang itu. Jadi kalau kita melihat sekitar 2 hari yang lalu mungkin, atau kemarin tanggal 10, kita saksikan bagaimana aparat kepolisian menggerebek kantor Kominfo itu. Kita melihat itu di filing kabinet itu uang semua. Waduh, kita betul-betul merasa siapa lagi yang bisa kita percaya untuk memberantas judi online ini. Jadi ya, kita berharap kepada pihak kepolisian, tentu lakukanlah terus pencarian, lakukanlah terus penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam judi online, terutama bandar judi online. Nah, saya terus terang masih penasaran sampai saat ini, kenapa bandar judi online tidak pernah tertangkap. Saya harus mengulang
apa yang dikatakan oleh mantan Menteri Kominfo Budi Ari. Saya harus mengulang, sekali lagi saya tekankan, saya harus mengulang statement beliau ketika diwawancarai di televisi yang mengatakan sebetulnya memberantas judi gampang. Hanya ada 5 pelakunya di Indonesia. Saya harus ulang ini kembali. Mana yang 5 bandar judi online itu? Kenapa sampai sekarang nggak ditangkap? Kasihan kita masyarakat. Para bapak-bapak yang punya kekuasaan untuk menjalankan hukum, untuk melakukan penangkapan ini, mana? Yang 5 itu mana? Begitu sedihnya kita mendengar orang-orang yang ada di bawah. Ya, memang mereka melakukan kesalahan, kita akui. Kalau akhirnya mereka pun harus ditindak, silakan saja. Tetapi maksud kita, janganlah hanya menangkap orang-orang yang sebetulnya mereka menjadi korban juga. Korban dari sebuah sindikat lah, kalau boleh dikatakan. Korban dari sebuah sindikat, kesepakatan antara bandar-bandar besar dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Kenapa begitu ngeri? Kenapa begitu sedih bangsa kita ini? Nama orangnya itu sudah disebutkan. Sudah disebutkan 5 orang. Nah, kalau sudah disebutkan hanya 5, menurut Budi Ari, 5 bandar besar. Sampai-sampai salah satu alamatnya itu disampaikan di daerah Pluit, bayangkan. Tapi kok nggak pernah kita dengar dari 5 itu, 1 pun nggak pernah kita dengar tertangkap. Bukankah itu menyedihkan? Sangat menyedihkan saya rasa. Lalu setiap hari kita hanya mendengar pemain judi ditangkap. Ya, orang-orang kecil yang ditangkap. Yang mana mereka juga adalah korban. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak sedang bermaksud untuk mengabaikan atau meniadakan kesalahan mereka. Silakan diproses hukum tentunya, karena kita juga orang hukum. Tapi harusnya bandar besar yang 5 itu harusnya dipegang. Bukankah Jokowi ketika menjadi presiden sudah membentuk yang namanya Satker, Satuan Kerja? Tapi sampai sekarang kita nggak melihat. Kita tidak melihat di mana hasil kerja Satker itu. Kita tidak melihat. Nah, oleh karena itu, melalui tayangan video ini, tentu yang kita berharap sekarang adalah kepada Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Lakukanlah gebrakan-gebrakan, lakukanlah tindakan-tindakan yang semasif mungkin. Lakukanlah tindak, kalau para penjahat ini melakukan tindakannya secara masif, secara sistemik, secara terstruktur, dan apapun itu namanya, saya merasa negara lebih punya peranata itu, lebih punya fungsi-fungsi itu. Negara diperlengkapi untuk itu. Jadi lucu rasanya, agak geli rasanya, kalau negara bisa kalah dengan warganya. Apapun ceritanya, tidak boleh negara kalah dengan tindakan orang perorangan. Tetapi memang negara ini menjadi kalah ketika orang-orang yang duduk di sana bekerja sama dengan penjahatnya. Itu mungkin catatan dari kami. Semoga keluhan kami ini merupakan representasi dari keluhan masyarakat lainnya. Kita bisa bayangkan orang tua bagaimana paniknya, bagaimana kalutnya, bagaimana sedihnya. Hari ini mereka harus berhadapan dengan polisi untuk menjumpai anaknya yang ditangkap karena bermain judi. Tetapi bandarnya masih leluasa melakukan kerjanya. Dalam tayangan video kami yang lalu, saya katakan begini, bos judi santai, para pemain judi diintai. Ini yang terjadi sekarang. Jadi kiranya kerja-kerja polisi kita hargai, tetapi
tolonglah supaya bandarnya yang ditangkap. Apa yang dikatakan Budi Ari, 5 orang itu, tolonglah supaya itu yang ditangkap. Terima kasih.